Ya, di sini aku mau berbagi sedikit tentang tempat tinggalku di Jepang ya. Nah, kan aku kerja di kapal. Terus di kapal itu kan cuma malam. Jadi kalau pagi udah pulang ke pelabuhan, pastinya kan aku udah nggak di kapal lagi. Nah, aku ini mau memperlihatkan atau mau ngasih tunjuk ya tempat tinggalku di sini. Nah, ini aku persis di depan ya, di depan tempat aku tinggal ya. Ya, gini ya situasinya ya, kayak gini lah di perkampunganku. Sunyi ya. Kalau di sana itu laut, laut di sana, kawah. Inilah pemandangan sekitaran rumahku. Oke ya, kita mau masuk dulu. Jadi ini dua lantai ya. Jadi ini lantai pertama untuk garasi mobil sama itu sama itu juga sama gudang lama. Yang gudang baru di sana ya. Untuk kita kerja ini gudang lama ya. Yuk kita masuk yuk. Dari sini juga bisa. Ada tangga dari bawah juga bisa. Ya. Up. Nah, ini ya. Ini suasana lantai satu. Jadi di sini ada bus. Ini buat kita antar jemput kaisa atau karyawan nanti misalnya pelabuhan yang kita tuju itu pelabuhan yang lumayan jauh ya, yang tidak dicosi gitu. Jadi nanti kapalnya nanti ditinggal di sana jemput pakai ini ya, biar nggak kapalnya pulang pergi gitu. Tapi jarang dipakai ya, mungkin setahun 5 kali 10 kali mungkin, paling sekali setahun ya kayak gitu ya. Sini ada juga jaring. Ini jaring yang lama ya, yang katanya ini yang 20 tahun yang udah lalu lah, 20 tahun yang lalu nggak dipakai, itu terakhir dipakai gitu. Jenis-jenis jaringnya ada ini, yang pintalan, yang nggak pintalan. Nah ini pemberat ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi semakin banyak yang ku kasih lihat, yang kasih tahu, pasti semakin banyak nanti yang pengen tahu, yang lebih penasaran lagi ya. Yuk kita lanjut ke lantai 2 ya. Nah kita ini lantai 2, di pertengahan itu ada tempat ini, tempat Nagagutsu namanya bahasa Jepangnya. Itu sepatu boot untuk kerja di kapal. Jadi kalau kita mau ke kapal kita pakai Nagagutsu ya. Lanjut. Jadi ini mungkin bangunannya udah berapa ya, maksudnya udah lama juga. Jadi nggak pak, jadi lumayan lah untuk tempat tinggal, tempat istirahat. Yang penting nggak kena hujan, nggak kena matahari gitu ya. Yup. Ini suasana lantai 2. Jadi di sini aku tinggal bertiga ya. 2 orang Indonesia, 1 orang Jepang. Di sini ada 4 kamar, ya 1 kamar kosong ya. Ini yang paling depan ini kamar kosong. Nah sebelum kita mau masuk, kita lihat dulu ya. Nih. Nah ini sama kebudayaan kita kan nggak ada mungkin kayak ini ya. Jadi ini yang luar, ini yang dalam kita pakai. Ini ada namanya. Ini kan kalau yang ini sandal, sandaru, bisa kita pakai kayak gitu. Kutsu, entah kutsu itu sepatu, itu untuk kita pakai di luar. Jadi arahnya juga ke depan gitu. Nah kalau yang ini yang mau di dalam, yang mau kita pakai di dalam rumah, pakainya ini surifa ya. Jadi arahnya juga beda ya. Masuk langsung sorong, keluar juga kita mesti sorong gitu ya. Yuk kita masuk. Jadi ini suasana tempat tinggalku. Ini kamar pertama kosong. Kamar kedua ini masku, seniorku dulu,
seniorku yang sekarang juga masih bareng tinggal sama aku di sini. Yang ketiga itu kamar orang Jepang ya. Nah, yang pintunya terbuka itu kamarku ya. Kita mau lihat-lihat fasilitas apa yang ada di tempat tinggalku. Ya, kita mau lihat ini dulu aja lah. Kamar kosongnya. Jadi kamar kosong ini mungkin ya sekarang jadi kayak gudang juga di sini ya. Karena nggak ada penghuninya. Nah, dulunya ini orang Jepang yang menghuni. Tapi orang Jepangnya udah pindah. Jadi setiap kamar itu dikasih fasilitas AC. Ya AC-nya ini kita pakai bisa musim dingin, musim panas bisa ya. Untuk pendingin, untuk pemanas dia bisa. Nah, kalau masih kurang dingin, maksudnya kalau masih kurang panas, ini pakai ini. Ini bisa penghangat juga ini, apanya? Futongnya gitu. Ya, untuk jemuran dibuat ini ya. Yuk, kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya. Di depan kamar nomor 1 ada toilet, WC. Ya. Ada WC. WC-nya ada maaf ya, ini sekilas saja ya. Ya, WC duduk. Nah, di WC itu juga ada sandalnya. Beda lagi ya sandalnya itu. Sandal WC lain gitu ya. Oke. Selanjutnya kamar nomor 2 itu kamar masku. Masnya lagi mandi. Nah, di kamar mas ini ada macam-macam ini. Nah, ini di depan kamar nomor 2 ini ada tempat ini. Tempat makan atau untuk tempat itulah ya. Ngobrol gitu. Jadi kalau makan ya sering juga di sini makan bareng sama orang Jepangnya. Bahas apa-apa gitu. Nah, kita juga di sini masak sendiri. Nah, ini. Nah, ya. Dengan meskipun fasilitas caranya ya kita harus tetap rasa bersyukur. Yang penting kita nyaman dulu ya. Nggak kena matahari, nggak kena hujan kalau hujan ya. Nah, ini. Masak nasi ini. Ya. Nah, ini ada untuk pemanas cing. Ini untuk roti yang bawahnya. Ya. Kulkas juga ada dikasih. Terus di samping ini, samping dedokoro, dapur, itu ada sawah. Itu tempat mandi ya. Untuk cepat cuci juga ada. Yuk, kita lanjut ke ruanganku aja ya. Nah, ini yang nomor 3. Kamar nomor 3 ini orang Jepang yang nempatin. Berhubung sekarang orang libur, orang Jepangnya pergi keluar ya. Pergi main. Ini kamarku yang terbuka. Terus itu pintu yang depan kita ini pintu darurat. Jadi semua ruangan misalnya yang bertingkat itu di Jepang itu rata-rata punya pintu darurat ya. Nah, ini kamarku ini. Oke. Nah, inilah kamarku. Jadi ini kamarku ini aku kasih celah ya, aku kasih selah pembatas gitu ya. Supaya gimana ya? Supaya aku kalau jemur itu di sini nggak kelihatan langsung ke tempat tidurku gitu, biar nggak kelihatan berantakan kali lah gitu ya. Nah, ini karena ini tempat jemur baju lah, baju kerja juga, baju biasa untuk kerja segala macam nih di sinilah. Nah, ini ini ruangan kamarku ya. Nah, tempat tidur, ada papan tulis untuk belajar, entah belajar apa gitu ya.
sama ya seperti kamar itu tadi yang kosong. Fasilitasnya ya hampir mirip-mirip semua, sama semua. Ada AC sama ini matras, matras penghangat. Kalau musim dingin kan biar hangat itu bawahnya. Karena di bawah itu lantai kosong kan, maksudnya lantai nomor 1 itu kan kosong nggak ada apa-apa. Jadi ke atas ini jadi dingin dia gitu. Kasih kulkas juga. Jadi mau gimana lagi ya? Ya adanya cuma seperti ini ya kita syukuri lah. Jadi lain perusahaan ya lain fasilitas gitu ya, itu juga rezeki kita masing-masing ya. Aku juga rezeki ya kayak seperti inilah, seperti ini yang dapat gitu. Terus kalau yang Kensu, masih Kensu saya yang masih tahap dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu kebanyakan yang itu di mes ya, di asrama gitu. Asramanya itu yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Yang maksudnya tinggal bareng gitu. Nah, jadi kalau yang Tokute itu kebanyakan biasanya udah sendiri-sendiri gitu. Jadi ada juga yang sama kaisanya gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang Tokute yang sendiri, nanti iya mungkin dari kaisa, dari perusahaan ngasih duit untuk bayar Apato gitu. Jadi itu kebanyakan juga ada yang bayarnya semuanya, dikasih semuanya, ada yang setengah gitu. Ada juga yang mungkin nggak mau bayar gitu, maksudnya dari cuma gaji kita yang kita terima, terus kita bayar nanti Apato gitu. Nanti Apato itu tempat tinggal, lain lagi listrik sama air gitu ya. Nah itu. Jadi aku di sini udah merasa bersyukur sekali lah gitu ya. Jadi nggak ada pengeluaran lagi ya. Cukup sekian dulu. Mungkin nanti dari video ini ada yang bertanya-tanya lagi. Hal tentang apa lagi ya nanti saya bagi ya. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.